Ini disebut amalan apa tadi? Zikir. Karena kita sedang membahas tentang zikir. Baik, sekarang yang kedua, masih ingat? Tadi kalau seorang sedang berzikir, maka konsekuensinya dia akan apa terhadap Allah? Ingat. Yang kedua, dekat. Pertanyaan saya, apakah setiap orang yang mengucapkan astagfirullah menjadi ingat kepada Allah? Itu masalahnya. Banyak orang pasca sholat mengatakan astagfirullah, tapi kalimat itu tidak mengingatkan dia dengan Allah. Itu masalah utamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. 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 Halo? Gimana? Anda salam langsung ngecek status. Lisan Anda astagfirullah, tapi tangan Anda megang handphone. Pikiran Anda melihat status. Sebagian orang bahkan merespon urusan dunia. Bagaimana istighfar bisa berkorelasi dengan itu semua? Itu masalah utamanya. Jadi semua kalimat ini ketika diucapkan bingkainya adalah zikir. Mampukah Anda mengucapkan istighfar ini yang langsung mengingatkan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini poin besarnya. Nah, tahan. Saya berikan rahasia besar dulu di sini. Kenapa Anda mesti mengucapkan kalimat ini? Buka Al-Quran surah ke-71. Surah apa itu? Surah apa? Nuh. Bukan Al-Ma'arij. Al-Ma'arij 70. Ayat 10. Kalau mau dari ayat 9-nya sampai dengan 13. Kemudian saya kotaki ayat 10-nya. Nih, 10-nya saya kotaki di sini. Ini yang pentingnya. Awas, awas. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada umatnya. Berapa tahun? 950 tahun. Masya Allah. 950 tahun berdakwah kepada umatnya. Bahkan dakwahnya terang-terangan juga sembunyi-sembunyi. Pelan dan silent. Ya, ada yang silent, ada yang terang-terangan. Kencang. Ayat 9-nya. Thumma a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Aku berdakwah kepada mereka kadang terang-terangan. Dengan kencang, sampaikan dengan terang. Tapi kadang juga aku sampaikan dengan pelan, dengan silent. Ada orang-orang yang memang secara pelan aku sampaikan halus, sesuai dengan tipikalnya. Ada yang langsung aku sampaikan keterangannya dengan seterang-terangnya. Tapi tahukah Anda, selama 950 tahun berdakwah itu, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, kalimat pertama apa yang dimintakan Nabi Nuh kepada mereka? Perhatikan ayat 10-nya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Rahasia pertama. Perhatikan baik-baik. Kalimat pertama yang disampaikan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. 950 tahun. Masya Allah. Lihat baik-baik. Baik terang-terangan, baik dengan sembunyi-sembunyi, pelan-pelan, ataupun jahar. Apa kalimat pertamanya? Faqultu astaghfiru rabbakum. Aku katakan pada mereka istighfar kepada Rabbmu. Istighfar, istighfar. Ini. Nah ketika Nabi Nuh mengatakan istighfar pada Rabbmu, istighfar pada Rabbmu. Apakah kalimat Qur'annya berhenti sampai sini? Tidak. Teruskan ayatnya. Innahu kana ghaffara. Rahasia istighfar yang pertama, satu. Allah akan turunkan minimal sifat ghaffar kepada hambanya. Nanti kita lihat. Apa itu ghaffar? Belum tentu. Belum tentu, tidak seperti yang Anda bayangkan. Allah punya sifat ghafir, tapi kenapa yang muncul ghafar di sini? Buka Quran misalnya surah Ghafir, Fussilat surah ke-40, ayat yang ketiga. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Allah mengampuni dosa seorang hamba. Ketika mengampuni dosa, kalimatnya menggunakan ghafir. Ghafirun, ghafiridz dzambi. Tapi kenapa Nabi Nuh menyebut dengan kalimat ghaffar? Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kenapa ghaffar bukan ghafir? Satu, nih. Dua, teruskan ayatnya, ayat 11. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Dua, orang yang sering istighfar, 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 maka Allah akan turunkan keberkahan lewat curah hujan yang lebat. Curah hujan, hujan yang berkah. Masya Allah. Ada hujan membawa berkah, ada hujan membawa? Bukan. Bukan, hujan tidak pernah menginginkan banjir. Hujan itu hanya membawa air. Baik, yang bikin banjir itu Anda yang tidak bisa mengatur airnya. Itu persoalannya.
Jalur air dibuat bangunan. Air itu kan sederhana, dia hanya mencari tempatnya, dia meresap sesuai dengan tempatnya. Cuman Anda tidak menempatkan air sesuai dengan tempatnya. Itu masalahnya. Tapi ini beda. Ketika turun, airnya membawa keberkahan dalam kehidupan. Itu lain. Itu lain. Nanti saya berikan rahasia setelah ini. 3. Teruskan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Masya Allah. Ya istighfar, istighfar, istighfar. Ketika kamu istighfarnya benar kepada Allah, wa yumdidkum bi amwalin, maka Allah akan melimpah ruahkan harta benda Anda. Ya. Meluaskan harta. Banyak. Amwal bukan mal. Wa banina, bahkan keturunan. Teruskan. 1, 2, 3, 4 keturunan. Allahu Akbar. Lihat faedah istighfar. 5. Wa yaj'al lakum jannatin. Dan Allah akan limpahkan kepadamu kebun-kebun yang indah. Awas jangan dilihat kebunnya. Karena kalau Anda lihat orang-orang Arab pada saat itu, mereka emas sudah banyak, Bu. Emas banyak, walaupun masih banyak di Indonesia. Ada Mas Asep, Mas Johar, Mas Surya. Ya, tapi wujudnya beda, ya, wujudnya beda. Di sana emas banyak, perak banyak, bangunan megah. Tapi yang mereka belum dapatkan itu adalah kenikmatan pemandangan yang elok. Kebun-kebun, ya, isinya ada anggur, bawahnya kemudian ada sungai-sungai. Karena itu orang yang paling kaya di masa-masa dulu, di kalangan-kalangan Arab adalah orang yang memiliki kebun-kebun yang indah. Kalau cuma emas yang lain punya. Abu Jahal tuh nggak bangga dengan emasnya. Ya, Abu Lahab tidak bangga dengan emasnya. Apa yang mereka banggakan adalah kedudukan dalam kehidupan dan harta-harta yang seperti yang digambarkan. Tapi semua itu tidak mampu menjadikan mereka sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang paling besar, kalau disebutkan jannat dalam arti kebun-kebun dalam urusan dunia, itu maksudnya kenyamanan hidup. 5. Kenyamanan atau kemapanan hidup. Wa yaj'al lakum anhara, kenikmatan hidup. Masya Allah, sudah mapan, nikmat. Kaya, tenang. Wah, ini hebat banget nih hidupnya. Dosanya diampuni oleh Allah. Kemudian hidupnya berkah, hartanya melimpah, keturunannya juga luar biasa gitu kan. Setelah itu hidupnya nyaman, mapan dan nikmat. Kurang apa lagi? Antum pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Jangan pilih yang ketiga, saya tidak berikan. Nah, tahan sebentar. Lihat sini. Jadi ketika Anda diminta istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ternyata di antara esensi kalimat istighfar itu bukan kalimat biasa. Anda mampu mengucapkannya dengan baik, maka Allah turunkan kemuliaan lewat lisan Nabi Nuh itu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. 6 kemuliaan bagi orang yang sangat senang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini masih urusan dunia. Akhiratnya belum selesai. Pilih mana? Miskin masuk surga atau kaya masuk neraka? Miskin masuk surga. Kasihan. Kenapa tidak kaya masuk surga? Ya itu pilihan dari saya. Ya. Ini pilihan dari Al-Quran. Saya kan tidak mengatakan jangan pilih yang ketiga. Itu yang pertama tadi. Ya. Lihat sini. Ini jaminan kehidupan dunianya. Mana akhiratnya? Ya Allah, kalau cuma dikasih dunia saya tidak mau. Jangan-jangan saya dunianya bahagia, akhiratnya nestapa. Maka adakah faidah dari istighfar atau kehidupan akhirat saya? Kamu mau minta surga yang mana? Orang-orang surga biasa, saya berikan pada pelaku istighfar surga seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133. Ayat 133, paling kanan sebelah atas. Lihat, di sini hidupnya lapang, di sini surganya seluas lapangan. Lapangannya apa? Bukan lapangan dunia. Perhatikan lapangan akhirat. Wasari'u ila maghfirah. Bergegaslah Anda untuk memohon ampunan Allah. Maghfirah, turunan kata dari istighfar, minta ampun. Bukankah istighfar minta ampun? Ayo cepat, bergegas, rajin, cepat. Orang yang rajin istighfar, cepat istighfar. Lihat, wa jannatin arduhas samawatu wal ard. Maka kami akan sediakan harapan baginya, menyediakan tempat kembalinya surga seluas langit dan bumi.
Dan digolongkan ahli istighfar sebagai orang-orang yang takwa. Uiddat lil muttaqin, kami siapkan untuk orang takwa. Siapa orang takwa dimaksud? Awal ayatnya, wasari'u ila maghfirah. Surga. Seluas langit dan bumi. Masya Allah. Silakan kalau mau kopro, berhenti di mana tuh? Ya. Nah, kalau ditawarkan begini, siapa yang tidak mengambil tawaran ini? Tapi persoalannya, kenapa orang banyak istighfar pasca salat bahkan lebih daripada 3 kali? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tapi mapan juga tidak. Cek. Ya, silahkan lihat. 6 ini tidak diraih. Keberkahan juga tidak didapatkan. Dan seterusnya. Bahkan kemarin di Bekasi itu ada yang terlihat, kami lihat di CCTV itu. Khusyuk pasca sholat. Kayak orang menangis. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sudah tenang, lihat kanan kiri itu, tas orang dirogok begini. Kok bisa tuh? Astagfirullah lagi ibu juga. Ya. Apa yang salah?